Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ahlan wa sahlan fi qanati Mundhir Al-Hasani. Selamat datang di channel Mundhir Al-Hasani. La'allakum tanaluna manfaatan katsira fi hadhil qanah. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan manfaat yang banyak dari channel ini. Tayyib. Fi hadhil fursa at-tayyibah nadrus insyaallah anil ismi wa taqsimihi. Kita hari ini akan belajar tentang isim menurut jenisnya atau pembagian isim menurut jenisnya. Nah, kalimah isim secara jenis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimah isim muzakkar. Yang mudzakkar artinya laki-laki. Jadi ada kalimah isim laki-laki. Yang kedua disebut dengan kalimah isim muannas atau kalimah isim perempuan. Nah, bagaimana yang disebut dengan kalimah isim laki-laki dan yang disebut dengan kalimah isim perempuan? Bagaimana kita mengetahui bahwa kalimah isim itu mudzakkar atau muannas? Caranya ada dua. Yang pertama bisa dilihat dengan artinya, ya. Bisa dilihat dengan artinya. Contoh yang pertama, kalau artinya menunjukkan perempuan, ya. Kalau artinya menunjukkan perempuan, maka itu disebut dengan kalimah isim muannas. Contoh misalkan ummun. Ummun itu berarti ibu. Maka secara arti ini menunjukkan perempuan, ibu. Maka lafadz ummun disebut kalimah isim. Kenapa? Alasannya ada tanwin, ya. Sebelumnya kita sudah pelajari ciri-ciri kalimah isim, ada tanwin. Kemudian ditanyakan lagi, ini kalimah isim apa? Mudzakkar apa muannas? Maka jawabannya adalah muannas karena artinya adalah seorang perempuan. Kemudian juga ini ada contoh Fatimatun. Fatimatun secara arti ya menunjukkan nama seorang perempuan. Maka otomatis Fatimatun disebut dengan kalimah isim muannas ya atau perempuan. Selanjutnya kalau artinya menunjukkan laki-laki maka itu mudzakkar, kalimah isim laki-laki ya. Seperti contoh misalkan abun. Abun artinya ayah. Secara arti itu laki-laki ya menunjukkan, nggak ada ayah itu perempuan, nggak ada. Maka disebut dengan kalimah isim mudzakkar, lafadz abun ya. Mundhirun ini adalah nama seorang laki-laki, maka juga disebut dengan kalimah isim mudzakkar. Itu yang dilihat artinya ya. Kemudian kalau kita tidak mengetahui artinya, ya, bagaimana kita mengetahui bahwa kalimah itu disebut kalimah isim mudzakkar atau muannas? Maka cara yang kedua yaitu adalah dilihat dari ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kalimah isim muannas diakhiri dengan ta. Ini sangat simpel sekali ya. Jadi kalau ada lafadz yang diakhiri dengan ta marbutoh atau ta yang seperti ini, tak bulat kemudian ada titiknya dua di atas, maka dipastikan bahwa kalimah itu disebut dengan bahwa kalimah isim itu disebut isim muannas ya. Dan isim muannas diakhiri alif layyinah. Ada juga yang diakhiri dengan alif layyinah. Contoh Laila ya, mar'a itu juga disebut dengan isim muannas. Jadi ciri-cirinya ada dua. Kalau berakhiran tak marbutoh atau berakhiran dengan alif layyinah seperti ini, maka itu disebut dengan isim muannas. Sebaliknya kalau kalimah isim itu tidak berakhiran dengan tak marbutoh atau alif layyinah, maka dipastikan itu kebalikannya, yaitu isim mudzakkar laki-laki. Contoh di sini misalkan qolamun. Lafadz qolamun itu tidak berakhiran dengan tak marbutoh dan juga tidak berakhiran dengan alif layyinah. Maka itu disebut dengan isim mudzakkar gitu ya, karena kebalikan isim muannas. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, contoh-contoh mufradat isim profesi ya. Nah, jadi
ada kalimah isim mudzakkar bisa dirubah menjadi kalimah isim muannas. Juga ada berarti juga kalimah isim muannas bisa juga dirubah menjadi kalimah isim mudzakkar. Contohnya misalkan ini ustadzun, seorang ustadz atau guru laki-laki. Ketika mau dirubah menjadi seorang guru perempuan, maka tinggal ditambah tak marbutoh di belakangnya. Ustadzun, ya. Caranya gimana? Huruf terakhirnya dari isim mudzakkar ini diharkati fathah, kemudian ditambah tun, ya, ditambah tak marbutoh berharkat dhammah. Ustadzun jadi ustadzatun. Artinya ustadz atau guru, ya. Kalau ustadzun seorang guru laki-laki. Kalau ustadzatun seorang guru perempuan. Tilmidun seorang murid laki-laki. Sama kalau mau dirubah menjadi seorang murid perempuan, maka di sini menjadi tilmidzatun, ya. Kemudian di sini tobibun, dokter laki-laki, maka kalau dokter perempuan tobibatun. Tajirun, pedagang laki-laki, kalau pedagang perempuan tajiratun. Falahun, itu mudzakarnya, muannasnya falahatun. Muwazzafun mudzakkar, muwazzafatun muannas. La'ibun, pemain laki-laki, la'ibatun pemain perempuan. La'ibun mudzakkar, la'ibatun muannas. Muslimun mudzakkar, muslimatun muannas, gitu ya. Jadi sangat mudah sekali dan ini dihafalkan ya dari mufradat pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mufradat ini dihafalkan. Cara menghafalnya seperti ini. Ustadzun mudzakkar, ustadzatun muannas, artinya ustad, gitu ya. Tilmidun isim mudzakkar, tilmidzatun isim muannas, artinya murid, begitu, dan seterusnya. Jadi cara menghafalkannya ustadzun isim mudzakkar, ustadzatun isim muannas, artinya ustad, begitu. Jadi ini dihafalkan sampai selesai, nanti dikirim melalui VN di grup kelas masing-masing. Terima kasih, syukran jazilan ala musyahadatikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk memahami materi ini dan bisa bermanfaat untuk keilmuan kita, untuk pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.